Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, di mana kita siang ini bisa berkumpul di lantai 3 di ruangan yang indah dan keren ini untuk mengikuti acara Media Talk yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tema kali ini peran, partisipasi, dan hak asasi dan hak anak sebagai pemilih pemula. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir kedua narasumber yang luar biasa. Di sebelah kiri saya ada Ibu Endah Sirejeki. Beliau sebagai asisten deputi pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak Kementerian PPPA ya Bu ya. Terima kasih ya Bu, udah hadir Bu. Dan juga ada adik kita Alia Eka Hairunisa dari Sekretariat Forum Anak Nasional atau FAN, sekaligus mewakili generasi Z ya Mbak Alia ya. Nah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media yang juga telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini, dan juga tim dari Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA. Saya Ivan Iskandaria dari balipuspanews.com yang akan memandu acara ini hingga selesai nanti. Seperti kita ketahui ya bahwa pemilu 2024 ini sebentar lagi akan berlangsung, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Dan yang menariknya ini, KPU mencatat bahwa daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024 generasi Z yang lahir di era tahun 1997-2012 ini sebanyak 46.800.161 orang. Dan fakta yang lebih menarik lagi datang dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas yang menunjukkan penentu masa depan Indonesia bergantung dari pilihan generasi Z sebagai kontributor suara tertinggi sebanyak 33%. Oleh karena itu generasi Z ini sudah pastinya akan menjadi rebutan para tim kampanye nasional dari masing-masing capres dan cawapres untuk mendapatkan dukungannya. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari kedua narasumber kita. Mungkin yang pertama dari Ibu Endah terlebih dahulu. Silakan Ibu Endah. Terima kasih Bu Endah. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pak Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih teman-teman, rekan-rekan media yang sudah hadir di Kementerian PPPA untuk kita mungkin lebih berdiskusi kali ya. Kita akan berdiskusi tentang di sini kita akan sekarang membicarakan tentang partisipasi dan hak anak sebagai pemilih pemula gitu ya. Oke, ini kita berbicara tentang tadi Pak Irfan udah menyampaikan tahun depan nih sebentar lagi ya. Tahun depannya nih kita akan memasuki pemilu, di mana sebenarnya tahun politik sudah dimulai di tahun 2023 ini ya. Sebenarnya ramai meriahnya begitu ya. Kontestasi dan meriahnya pemilu ini sudah dimulai di tahun 2023 ini. Nah, mungkin bisa slide-nya bisa berjalan ya, next. Oke. Nah, jadi ketika berbicara tentang anak dan politik, ketika masuk tahun politik, itu selalu gonjang-ganjingnya kan di isu perlindungan anak ya, Bapak Ibu. Ini selalu rame gitu ya. Dan sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu di pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 ya tahun 2014 ini kan sudah jelas ya. Melarang pelibatan anak dalam ranah politik praktis, baik dalam pemilihan umum, pemilu atau kegiatan politik lainnya. Itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Tetapi kenyataannya gitu ya, ini yang selalu terus menjadi agak ramai begitu ya ketika di tahun politik terkait dengan anak, adalah kenyataannya pelibatan anak di dalam kegiatan politik-politik praktis ini selama ini selalu saja mengandung resiko gitu ya. Dan lebih bersifat tuh kayak eksploitatif lah gitu ya. Jadi misalnya mengajak anak gitu ya, mungkin kita sering didapat tuh ya foto-foto anak diajak oleh orang tuanya dalam berkampanye gitu ya, sehingga ini sangat beresiko buat anak-anak terutama yang mungkin masih kecil sekali, resiko cedera, kecelakaan di jalan, kemudian belum panas matahari, kehujanan begitu ya. Dan belum lagi dia juga beresiko mungkin diserang oleh mungkin pendukung partai lainnya gitu ya. Ini sangat luar biasa. Isu ini selalu muncul begitu ya di setiap setiap pemilu begitu ya, isunya ini selalu muncul. Nah, padahal ini anak-anak gitu ya, anak-anak ini yang diajak, anak-anak sendiri juga sebenarnya mereka tidak paham. Kenapa dia harus diajak oleh orang tuanya? Mereka nggak ngerti permasalahannya sebenarnya begitu ya. Kenapa mereka dilibatkan, kenapa mereka diajak oleh orang tuanya, kan sebenarnya anak-anak itu nggak paham ya. Jadi dia juga nggak ngerti terus nanti resikonya apa ya kalau saya diajak. Kan anak-anak tuh selalu dalam posisi yang tidak tahu gitu ya. Ini biasanya orang dewasanya gitu ya, ini peran mungkin orang tuanya gitu ya yang ngajak anak-anak ke lagi kampanye, udah deh ikut aja daripada nggak ada yang jagain di rumah gitu ya. Biasanya begitu, yang masih kecil-kecil terus diajak gitu. Oke, next berikutnya. Slide berikutnya. Nah, permasalahan yang selalu muncul kemudian anak dilibatkan, wah anak beresiko, kemudian berapa anak yang terluka misalnya gitu, itu selalu ada datanya. Nah, semua kejadian-kejadian ini sedikit banyak ini kalau saya bilang ya yang seperti ada di slide, ini kemudian menciptakan jarak antara anak dan politik. Jadi selama ini ketika dibilang politik itu selama ini melibatkan anak jadi terluka, anak jadi tidak boleh ya melibatkan anak gitu ya. Sehingga ini kemudian menciptakan anak-anak jadi merasa politik itu kayaknya kotor ya, anak politik itu bukan buat anak-anak. Politik itu menakutkan. Politik itu kotor gitu ya biasanya ya, dan politik itu rumit banget ya, kayaknya mereka nonton di TV juga wah konflik apa gitu ya, segala macam penuh kecurangan lah gitu, sehingga ini yang menyebabkan anak-anak jadi kayaknya enggan gitu ya, kalau boleh saya bilang mungkin tidak semua anak ya jadi enggan berbicara tentang politik, tapi memang mungkin masih di sekitar saya gitu ya, paling tidak saya banyak menangkap ini anak-anak jadi enggan sebenarnya berbicara tentang politik. Dia jadi masalah, kita nggak usah berbicara literasi politik ya, terkait masalah literasi saja mungkin ini kan kita sebenarnya sebagai bangsa masih menghadapi masalah ya, jadi kemauan untuk membaca dengan utuh, kemudian ini juga ada hubungannya dengan literasi digital gitu-gitu ya, ini semuanya permasalahan yang kemudian menimbulkan kalau menurut saya ini anak-anak jadi kalau saya bilang jauh gitu ya dari politik gitu, jadi dia kurang mendapatkan informasi yang tepat, ya mendapatkan kurang informasi yang tepat sebenarnya pemilu ini apa sih, politik ini apa sih, karena selama ini tuh seolah, kalau saya bilang ini seolah kayak dijauhkan gitu ya, karena tadi berbagai isu-isu tersebut gitu ya. Akhirnya kalau yang terjadi adalah banyak anak-anak ini tidak memiliki informasi yang tepat tadi ya, dan minim sekali sebenarnya informasi dan pengetahuannya jadi kurang memadai gitu ya, tentang politik, tentang demokrasi, tentang pemilu, itu seolah-olah kayak minim gitu ya pengetahuannya, padahal masih di usia anak. Ya saya lupa menyebutkan ya, definisi anak itu kan mereka yang belum berusia 18 tahun. Jadi sebenarnya usia 17 tahun itu kan masih anak. Akibat tadi dari kecil mereka tidak politik itu sudah dijauhkan, ketika masanya dia harus memilih ketika usia 17 tahun. Informasinya jadi kayak kurang memadai gitu ya. Jadi dia saatnya memilih jadi informasinya kurang gitu, karena dia selama ini seperti kayak dijauhkan begitu ya dari politik, dibilang politik itu kotor dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terjadi ini menurut data begitu ya, ini juga datanya harus kami konfirmasi bahwa di pemilu yang terakhir gitu ya, ini partisipasi pemilih pemula ini jadi
masih di bawah rata-rata. Itu adalah salah satu mungkin akibat ya dari kurangnya informasi si pemilih pemula, anak-anak nih terutama yang masih anak-anak ini tentang pemilu itu sendiri, tentang politik. Selama ini dibilang politik kotor dan lain sebagainya begitu. Next berikutnya. Nah ini menarik nih sih, saya ngambil dari KPU nih ya datanya bagaimana pandangan anak muda terhadap politik begitu ya. Mereka ternyata membuat riset gitu ya, dan riset ini menarik. Saya mungkin sekilas saja karena ini sebenarnya data KPU gitu ya yang saya ambil, bagaimana berdasarkan riset itu pandangan anak muda terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia ini, dia cenderung berpendapat kondisinya sama gitu ya. Terus masyarakat juga cenderung pesimis terhadap demokratisasi Indonesia ke depan gitu ya, dan ini juga masyarakat ini juga ada anak gitu ya di dalamnya gitu. Dan anak muda juga sebagian besar menganggap partai politik atau politisi tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat gitu. Nah ini hasil dari KPU ya yang saya coba menarik nih buat saya ya, salah satu bukti bahwa bagaimana pandangan anak muda ya atau anak-anak ini tentang politik di Indonesia gitu. Next berikutnya. Nah ini yang ini juga saya ambil datanya sebenarnya dari Puskapol UI gitu ya, bahwa dari 4,8 juta pemilih gitu ya menurut KPU tahun 2023 ini, kalau data di yang saya ambil dari Puskapol ini 25 juta itu pemilih pemula ya, mereka yang benar-benar baru memiliki hak pilihnya di pemilu 2024 ini gitu ya. Nah ini tentunya ini menjadi PR buat kita semua kali ya untuk pemilih pemula ini, bagaimana meningkatkan pengetahuan politik anak-anak dan bagaimana membantu mereka untuk menentukan pilihan politik gitu ya, bukan mempengaruhi terus kita ini yang ojok-ojok, tapi bagaimana mereka menjadi pemilih yang cerdas gitu ya, bisa memilih dengan sesuai dengan hati nuraninya, dengan apa yang menjadi aspirasi juga yang sesuai dengan pilihan dia begitu ya. Dan yang penting juga tentunya kita ingin meningkatkan keinginan mereka untuk menggunakan hak suaranya, itu yang paling penting ya, karena tentunya kita harapkan ini anak-anak jangan sampai apatis gitu ya, anak muda menjadi apatis untuk berkontribusi dalam kehidupan kewarganegaraan lah gitu ya, sebagai warga negara begitu. Next berikutnya, nah ini tantangan kita ya di pendidikan politik bagi anak dan remaja, memang ini juga kami ambil dari Puskapol UI, sangat minim ya, masih minim pemahaman politik di masyarakat, dan ini termasuk juga kalangan anak dan remaja. Dan juga sekarang karena ini luar biasa media sosial gitu ya, ini luar biasa teknologi informasi yang sekarang saat ini sangat informasi itu sangat cepat, sangat murah gitu ya. Jadi disinformasi dan hoaxnya itu juga luar biasa. Dan isu-isu politik yang kompleks ini juga tentunya masih menjadi tantangan gitu ya untuk kita semua. Dan bagaimana nih peran teknologi ya dalam penyebaran informasi yang baik itu yang benar ataupun yang buruk begitu ya. Next berikutnya, nah ini juga saya ambil dari data dari Puskapol bahwa Januari sampai Agustus 2023 ya ada 1.561 hoax gitu ya. Ini luar biasa ya, 50,03% political hoax gitu ya. Nah ini gimana nih anak-anak kita melihat semua, anak-anak kita di usianya dia semuda apapun, mereka kan bukan benda mati ya, mereka juga bisa melihat, mereka bisa membaca, mereka mempelajari dengan dengan logika berpikir tentunya sesuai anak-anak begitu. Next berikutnya. Nah padahal kita berbicara tentang kematangan politik sebuah bangsa gitu ya, ini kan sebenarnya merupakan sebuah proses yang sangat panjang dan itu harus dimulai sejak dini. Tentunya disesuaikan dengan kecerdasan anak gitu ya. Kita perlu memberikan pengetahuan ilmu kepada anak-anak kita tentang apa sih sebenarnya politik. Tentunya disesuaikan ya, bukan terus kita berbicara politik praktis kepada anak-anak. Nah sebenarnya nih, tetapi ya ini juga sebuah fakta yang selalu saya ungkap gitu ya, bahwa sebenarnya anak-anak kita tuh juga sebenarnya nggak buta-buta amat ya tentang politik. Mereka sebenarnya juga sudah belajar kok tentang apa itu demokrasi, politik, dan itu mereka melaksanakan di sekolah contohnya.
Di sekolah itu ada pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas. Itu kan sebenarnya mereka sudah mulai belajar ya tentang apa sih demokrasi. Oh, saya punya hak untuk memilih siapa yang menjadi ketua kelas, siapa yang akan menjadi ketua OSIS gitu ya. Itu salah satu contoh di sekolah itu yang sekolah semuanya melakukan hal itu ya. Nah sebenarnya di Kementerian PPPA untuk diketahui kami kan punya yang namanya wadah partisipasi anak, itu namanya Forum Anak. Ini salah satunya, nanti mungkin Alia juga, Kak Alia bisa cerita nih. Jadi Forum Anak itu Bapak Ibu adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh Kementerian PPPA sebagai wadah untuk partisipasi anak dalam pembangunan. Jadi di dalam kita melakukan pembangunan pemerintah itu kan diharapkan harus juga mendengar suara anak ya. Kita melakukan pembangunan, siapa yang akan menikmati hasil pembangunan? Kan masyarakat. 30%-nya itu anak. Jadi kita berharap anak-anak itu juga mendapatkan haknya untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dia, aspirasi anak-anak gitu. Itu yang kami ciptakan namanya Forum Anak gitu ya. Nah di Forum Anak ini sebenarnya untuk anak-anak yang ikut Forum Anak, saat ini Forum Anak jumlahnya sebenarnya sudah ribuan ya kalau sampai di tingkat kabupaten kota. Di Forum Anak pun sebenarnya anak-anak juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau kita bilang nih mereka sebenarnya juga udah belajar ya tentang politik. Mereka belajar memilih ketua Forum Anak dan juga mereka itu dilibatkan di dalam proses musrenbang misalnya. Jadi di musrenbang dari desa hingga sampai ke tingkat provinsi begitu ya, anak-anak itu kita minta begitu ya dari kami dari Kementerian PPPA, kalau ada musrenbang tolong anak-anak juga diundang. Dan disitulah anak-anak menyampaikan. Jadi anak-anak sudah berdiskusi dulu gitu ya di Forum Anak ini apa sih yang menjadi aspirasi dan apa yang ingin disampaikan ke ayah bundanya nih di pemerintah gitu. Nah kemudian nanti di musrenbang mereka menyampaikan tuh apa yang menjadi pemikiran anak-anak gitu. Jadi sebenarnya anak-anak juga sudah mulai belajar kan ya sebenarnya tentang politik. Kita berbicara tentunya politik bukan hanya pemilu gitu ya, tetapi di dalam kehidupan yang lainnya sebenarnya di dalam kehidupan berpolitik bernegara itu anak-anak sebenarnya sudah mulai belajar gitu. Next berikutnya. Nah ini ada beberapa contoh saja yang ada yang dicoba. Ini cuma sedikit yang saya sampaikan. Saya ambil contohnya bagaimana anak-anak sebenarnya sudah dilibatkan di dalam forum-forum perencanaan pembangunan mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa gitu ya. Dalam musrenbang di musrenbang contohnya di mana nih Toraja Utara gitu ya, Kabupaten Toraja Utara, dan kemudian juga di pembuatan RPJMN nasional itu selalu anak-anak dilibatkan oleh Bappenas. Jadi anak-anak juga di sana sudah menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya kepada pemerintah. Gitu. Nah ini beberapa contoh bagaimana anak-anak ikut menyampaikan suaranya gitu di dalam forum-forum perencanaan. Next berikutnya. Dan selain dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan sampai di tingkat ASEAN, sebenarnya anak-anak juga sudah dilibatkan. Ya jadi Forum Anak itu bukan hanya di Indonesia sampai di tingkat nasional, tetapi juga ada Forum Anak di tingkat ASEAN. Jadi di sana juga kebetulan kita jadi tuan rumahnya, Indonesia menjadi tuan rumah Forum Anak, penyelenggaraan Forum Anak ASEAN di tahun 2022 kemarin bulan November. Itu datang dari Forum anak-anak dari negara-negara ASEAN. Waktu itu hadir semua, hanya 2 yang hadir secara online, yaitu dari Vietnam dan satu lagi dari mana saya lupa ya, Vietnam. Pokoknya ada 2, selain lainnya mereka hadir secara in person gitu ya. Mereka juga menyampaikan apa yang menjadi pemikiran anak-anak di tingkat ASEAN, dan mereka kemudian membuat suara anak ASEAN gitu, dan ini disampaikan kepada Forum ASEAN gitu. Berikutnya next. Nah kalau di tingkat nasional ini, jadi anak-anak Indonesia sebenarnya juga sudah membuat, setiap tahun itu membuat suara anak Indonesia gitu ya. Itu dikumpulkan suara anaknya itu dari tingkat desa,
dari tingkat kelurahan, dari itu kemudian menjadi suara anak tingkat kabupaten kota gitu ya, dan kemudian ini dari seluruh tingkat kabupaten kota di sebuah provinsi menjadi suara anak provinsi, dan itu kemudian dibawa lagi menjadi suara anak Indonesia di tingkat nasional, yang ini disampaikan kepada Bapak Presiden biasanya di setiap Hari Anak Nasional begitu. Nah ini contoh bagaimana sebenarnya anak-anak tuh sudah mulai gitu ya belajar tentang bagaimana kehidupan bernegara, dan suaranya tuh sudah didengarkan gitu ya dalam kehidupan berpolitik begitu. Next berikutnya, nah selain anak-anak dilibatkan di dalam proses perencanaan pembangunan, anak-anak juga diharapkan di dalam forum anak ini mereka berperan dalam kehidupan gitu ya, artinya kita dorong mereka sebagai pelopor, sebagai agen perubahan gitu ya. Mereka memiliki sikap yang dari dalam dirinya sendiri untuk berbuat sesuatu yang baiklah, kemudian mengajak teman-temannya gitu ya. Ini juga ada yang kita dorong kepada anak-anak untuk menjadi agen-agen perubahan buat teman-temannya gitu ya. Dan kemudian next berikutnya, selain mereka sebagai agen perubahan, mereka juga kita dorong untuk sebagai pelapor. Pelapor ini artinya ketika mereka melihat mungkin ada hambatan dalam pemenuhan hak anak, pelanggaran hak anak, atau bahkan mungkin jalan yang rusak gitu ya, sehingga ketika teman-temannya ada yang menyeberang jalan kemudian berbahaya, itu bisa disampaikan juga kepada pemerintah daerah begitu. Next berikutnya, nah ini beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh forum anak di daerah, berbagai daerah. Bagaimana mereka sebenarnya juga sudah terlibat di dalam proses pembangunan. Gitu ya, mereka berkontribusi di dalam pembangunan, mereka ikut di sini, dia ikut seperti contohnya di Jawa Tengah untuk masalah perkawinan anak gitu ya, mereka bikin jo kawin bocah, mereka gelar expose, kemudian mereka juga ikut membagikan kartu identitas buat anak-anak gitu ya, jadi mereka sudah dilibatkan. Oke, next berikutnya. Nah, inilah teman-teman sekalian, jadi ini yang kemudian kami memang melihat Kementerian PPPA, pendidikan politik bagi pemula ini menjadi sangat penting untuk melengkapi apa yang sebenarnya anak-anak tuh sudah mulai, baik itu di sekolah, kemudian mereka juga sudah mulai ikut organisasi, misalnya contohnya forum anak kan sebenarnya mereka sudah belajar ya. Nah cuman kok ada mungkin miss-nya sedikit ketika untuk memasuki pemilu, mereka kok jadi seperti mungkin tidak semuanya jadi semangat gitu ya. Jadi kayak ada keengganan, ada sesuatu yang mungkin miss gitu ya. Yang ini yang perlu kita mungkin lakukan adalah pendidikan politik buat anak-anak gitu ya, terutama pemilu, untuk mereka bisa benar-benar memahami sebenarnya saya ini harus berbuat apa sih gitu, saya ini mesti ngapain, pemilu tuh saya mesti apa gitu ya. Nah inilah yang kami lakukan Kementerian PPPA. Kami juga bekerja sama dengan KPAI sebenarnya, selain kita juga concern terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak secara eksploitatif dalam kampanye, kami juga melakukan dengan KPAI untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula. Karena itu adalah hak anak, itu adalah hak mereka untuk memahami tentang proses dari pemilu itu sendiri, demokrasi itu apa, itu adalah hak anak. Dan kami waktu itu sudah menyelenggarakan sebenarnya beberapa kali dengan mengundang Bawaslu, pernah mengundang KPU yang terakhir kemarin, dan anak-anak sangat antusias sebenarnya ketika kita kasih kesempatan, kita kasih ilmunya, anak-anak sangat bersemangat gitu. Jadi mereka bahkan ada yang juga bilang, saya pikir tadinya politik itu sesuatu yang saya pikir tidak seperti itu gitu. Jadi ketika disampaikan para narasumber dari Puskapol UI, dari KPU menyampaikan, mereka juga jadi tersadar, oh ternyata kita tuh semua sudah berpolitik juga ya gitu. Artinya bahwa kita itu penting loh sebagai warga negara, kita juga ikut harus menggunakan hak pilih kita. Itu yang paling penting, dan bagaimana kita ingin tentunya menjadikan anak-anak, dan kalau kami di forum anak, kami mendorong anak-anak ini menjadi pelopor juga gitu ya, untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas gitu. Jadi itu yang kalau kamu boleh bilang tuh tagline kami lah gitu ya. Anak muda pemilih pemula yang cerdas.
Nah, seperti apa pemilih pemula yang cerdas itu juga sudah kami sampaikan sebenarnya melalui online, melalui beberapa kali, misalnya mengenali siapa yang akan dipilih. Kalian harus tahu siapa yang kalian akan pilih, gitu ya. Dan kenapa? Alasannya juga harus jelas. Kenapa kalian mau memilih si calon ini, misalnya gitu. Itu yang kami sampaikan kepada anak-anak. Karena ada beberapa sebenarnya link-link gitu ya. Sebenarnya kita juga sudah ada link-link yang bisa dipelajari oleh anak-anak ya. Dan itu juga sudah kami sampaikan kepada anak-anak. Dan itu sih prinsipnya bagaimana kita menjadikan anak-anak ini menjadi anak muda yang pemilih pemula yang cerdas begitu. Ya, ini apa saja itu sudah coba kami ini ya. Jadi misalnya mereka tidak mudah dimanipulasi melalui politik uang, ya disinformasi, hoax ya, politisasi identitas gitu ya, dan kemudian bagaimana selalu mengecek dan memastikan kebenaran informasi. Gitu ya, itu juga kami dorong anak-anak dan juga tentunya ikut melakukan pengawasan gitu ya secara partisipatif. Ini yang kami dorong kepada anak-anak, dan anak-anak ketika kami sampaikan begitu ya mereka semangat, oh iya ya berarti kita nggak boleh terima uang ya Kak ya. Waktu itu kita datangkan dari Puskapol UI dan mereka ya jangan, kalau bisa ditolak dan jangan pilih orangnya gitu ya. Jadi anak-anak waktu itu hasil dari kita melakukan pendidikan politik, anak-anak sepakat iya kalau gitu kita jangan terima uangnya dan jangan pilih orangnya gitu. Jadi anak-anak ya, hal-hal seperti itu yang kami terus sampaikan kepada anak-anak untuk menjadi pemilih yang cerdas. Mungkin itu ya sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Tadi Bu Enda saya tertarik Bu Enda. Terus bagaimana caranya Bu Enda agar generasi Z ini tidak terdampak dengan informasi hoax yang lagi gencar-gencar di medsos nih? Gimana caranya ya? Ya ini memang kita harus sebenarnya ini kembali lagi kita ada permasalahan memang kan di literasi ya. Tapi saya yakin mungkin sebenarnya anak-anak muda sekarang jauh lebih literate gitu ya dibanding mungkin yang orang dewasanya. Kalau kita ini kebiasaan kalau dapat informasi gitu ya, itu hoax apa enggak kadang-kadang kan main terus dipercaya gitu ya, terus disebar-sebarkan gitu ya. Nah ini yang memang perlu kita mungkin gimana caranya ya supaya anak-anak ini tidak mudah termakan gitu ya berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya itu memang kita harus terus mungkin kita banyakin informasi pendidikan politik yang dari ini nih, dari medsos itu juga kali ya. Itu yang secara online, secara yang mudah gitu ya. Cara anak-anak muda sekarang lah gitu ya. Mungkin melalui berbagai macam media lah ya gitu ya, yang itu juga diharapkan informasi yang lebih yang benar gitu itu lebih banyak kan ya. Kalau kita kan agak susah nih menyetop hoax ya, gimana caranya, nggak bisa. Yang salah satu caranya adalah dengan memperbanyak informasi yang benar gitu ya. Dan untuk anak-anak nih ya memang caranya selain dari kami yang kami lakukan ya dari Kementerian PPPA untuk terus mendorong anak-anak untuk terus cerdas gitu ya membaca, dan sebenarnya kami harapkan juga misalnya dari keluarga gitu ya, juga orang tua nih diharapkan sebenarnya juga aktif gitu ya, mungkin berdiskusi dengan anak-anak gitu ya untuk juga menyampaikan berdiskusi dan mungkin ngasih tahu anak-anaknya juga hati-hati ya ketika membaca berita-berita hoax begitu. Ya. Seperti itu. Kemudian Mbak Alia gimana pemaparan terkait dengan tema kita ini, peran partisipasi dan hak anak sebagai pemilih pemula? Mbak Alia ini mewakili generasi Z Mbak Alia ya. Kalau saya mewakili generasi Z. Generasi J. Apa tuh Mas J-nya? Generasi jadul, rasa generasi Z. Oke, saya beneran generasi Z gitu. Oke, selamat siang Bunda, Bapak Moderator dan juga kakak-kakak dari media sekalian. Tadi sebenarnya aku sangat tertarik untuk memulai paparan aku dari paparan Bunda Endah yang mengatakan bahwa anak-anak dibuat asing, tapi tiba-tiba di umur 17 suruh milih gitu kan. Karena itu terasa relate di aku pribadi. Bahkan aku sendiri baru tahu apa itu politik karena kebetulan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau misalnya aku nggak kuliah di situ, mungkin aku juga sampai sekarang masih bingung gitu, clueless untuk milih siapa dan gimana aku ngelihat pemilu ini sebagai salah satu sarana untuk partisipasi politik seperti itu. Mungkin
Itu tanggapanku dulu pertama bahwa ini relate ya kakak-kakak sekalian dan teman-teman internal dari Forum Anak Nasional pun kami yang ngelakuin survei kecil-kecilan dan hampir semua responnya adalah mengatakan bahwa mereka bingung, mereka takut dan mereka nggak punya clue gitu tentang apa sih itu politik dan tentang apa itu pemilu ketika mereka udah di usia 17. Nah selanjutnya sebelum masuk ke paparan kurang lebih kita itu sebagai anak sering dibilang anak-anak ngapain sih ngomongin politik gitu kan. Padahal setiap hari harga jajanan kita semakin mahal, tapi uang jajan kita semakin sedikit gitu. Snack kita 5-7 tahun lalu ketika SD ukurannya sejengkal tangan nih. Tapi sekarang mungkin hanya sekitar 5 cm gitu kan. Nah itu kan sebetulnya hal-hal yang setiap hari kita alami gitu kan. Atau misalnya ketika kita pulang gitu ke rumah nenek kita, udah nggak ada lapangan untuk main bola. Karena udah diganti misalnya dengan perumahan gitu kan. Itu semua kan hal-hal politik yang berdampak pada kehidupan anak. Tapi kadang kita nggak dijelaskan bahwa itu adalah bagian gitu ya dari dampak proses politik. Oleh karena itu masihkah kita akan terus bilang ngapain sih anak-anak ngomongin politik ketika hidup anak-anak itu sangat terdampak gitu oleh proses politik itu sendiri. Perkenalkan nama aku Alia Eka dari Perwakilan Sekretariat Forum Anak Nasional. Boleh di next slide dulu. Paparanku kurang lebih nggak jauh beda gitu dengan topik dari Bunda Endah karena kita berbicara tentang hak dan peran partisipasi, tapi mungkin aku akan memasukkan beberapa hal praktis dan dari point of view anak juga pemilih pemula. Nah ini sekilas tadi siapa itu anak juga sudah dijelaskan oleh Bunda Endah. Ini aku highlight satu turning point aja di 17 gitu ya. Ketika kita dibilang baru ikut partisipasi dalam politik, padahal sebenarnya kita udah ikut sebelumnya. Boleh next slide lagi? Nah, ini adalah gambar ilustrasi politik yang aku dapat di kelasku. Jadi warnanya merah, orang ribut segala macem gitu ya. Dan kemudian timbul gitu citra-citra yang ditanamkan ke kepala anak-anak bahwa politik itu kotor, urusan orang dewasa, licik, rumit, tabu, nggak penting gitu kan. Tapi sebenarnya kenapa gitu kan? Ada miss nih. Ketika aku sudah belajar sedikit gitu di semester 1 ini, aku ngelihat bahwa sebenarnya citra-citra itu muncul karena seringkali topik tentang politik yang diajarkan kepada anak itu hanya perihal kekuasaannya aja. Padahal sebenarnya banyak aspek yang dibicarakan dalam politik. Misalnya lebih agak teoritis dikit gitu ya. Ini ahli politik dari almarhumah Miriam Budiarjo, aku kutip bukunya. Setidaknya itu kita punya 5 konsep dasar dalam politik. Itu ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi sumber daya. Dan juga ada konsep-konsep seperti partisipasi politik atau budaya politik. Nah itu yang kerap kali nggak diajarin atau nggak dikenalin ke anak-anak. Jadi yang kita tahu ya cuman orang berebut kekuasaan gitu kan, calon-calon gontok-gontokan, padahal yang kita lakukan sehari-hari itu juga bagian dari politik gitu. Di sini miss-nya menurutku, karena kita hanya fokus ke poin yang kedua yaitu kekuasaannya aja. Boleh next slide? Nah, karena kita ngomongin pemilu hari ini, maka kita akan sedikit lebih berfokus ke partisipasi politik. Di partisipasi politik ini ada tabel, mungkin agak sedikit kecil ya kakak-kakak sekalian, tapi aku ingin coba highlight beberapa. Tadi juga udah di-spill sama Bunda Endah, contohnya ikut di pemilihan ketua OSIS gitu. Itu juga bagian dari partisipasi politik. Terus juga misalnya ini aku ambil juga sumbernya dari Puskapol UI ya Bunda datanya. Nah ini beberapa contoh lain yang bisa dilakukan anak-anak dan udah dilakukan anak-anak, misalnya mereka menulis opini tentang kebijakan pemerintah atau mereka menulis opini tentang kebijakan sekolahnya mungkin atau menulis opini tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi sehari-hari yang merupakan dampak gitu dari proses politik itu sendiri. Atau juga ikut tanda tangan petisi online, misalnya petisi penghapusan perkawinan anak, let's say gitu kan. Itu kan adalah petisi-petisi yang anak-anak sudah bisa ikutan gitu dan anak-anak juga concern karena itu isu-isu yang memang berdampak pada diri mereka. Tapi kita luput nih, sebenarnya apa sih partisipasi politik gitu kan? Akhirnya anak-anak tuh nggak punya batasan yang jelas. Apakah saya sudah berpartisipasi ataukah tidak gitu? Nah kalau sederhananya bisa kita bilang bahwa partisipasi politik itu adalah seluruh aktivitas baik yang dilakukan secara perseorangan ataupun secara berkelompok, misalnya anak-anak melalui forum anak yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan gitu atau kebijakan oleh pemerintah. Tadi praktik-praktik baiknya juga sudah disebutkan oleh Bunda lewat beberapa agenda seperti Musrenbang, kemudian ACF atau ASEAN Children Forum. Aku sendiri dari Kota Tangerang, di tahun 2018 itu tuh taman di Kota Tangerang masih sangat sedikit. Nah kemudian kita ikut Musrenbang dan kita minta untuk
taman itu diadakan bukan hanya di kecamatan-kecamatan yang lokasinya sentral gitu, di dekat pusat pemerintahan. Kita juga minta taman-taman itu ada di kecamatan di ujung-ujung kota gitu kan. Dan 2 tahun kemudian hal itu terwujud gitu. Jadi itu adalah bentuk nyata bahwa kita dengan bersuara, kita memberitahu gitu ayah bunda yang ada di pemerintah bahwa ada satu keinginan anak, satu kebutuhan anak yang perlu diakomodir dan yang mungkin tidak dilihat gitu oleh orang dewasa. Selain itu ada juga satu bentuk partisipasi yang kemudian terasa nyata dan cukup heartwarming gitu ya untuk pengalamanku sendiri adalah di Tangerang itu kan ada lapas anak ya Bun, lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Tangerang. Nah mereka tuh teman-teman di lapas anak itu kalau hari anak itu cuma bisa nonton gitu, cuma bisa lihat dari online misalnya. Nah kemudian kita beraspirasi di tahun 2021 atau 2022 gitu. Nah kemudian kita bilang bisa nggak ya Bun gitu, kita ngajak nih teman-teman kita di lapas anak untuk ikutan tampil dengan pengawasan dari pengelola lapas dan lain sebagainya. Dan ternyata di tahun 2022 dan 2023 mereka bisa ikut tampil ketemu sama anak-anak semua. Dan dalam 1 hari mereka bisa ngerasain kebebasan itu dan ikut ngerayain Hari Anak Nasional. Jadi itu sudah bentuk partisipasi bahwa kita tuh gak cuman bersuara untuk kelompok kita, tapi kita juga ngewakilin kelompok-kelompok anak yang ada di daerah kita. Dan khususnya kalau di nasional, itu di setiap daerah sudah ada forum anaknya masing-masing. Jadi anak-anak tuh sebenarnya udah berpartisipasi. Jadi bukan saatnya kita bilang, ngapain sih anak-anak ngomongin politik gitu kan. Karena anak-anak sudah terlibat untuk menentukan arah pembangunan, arah kebijakan, keputusan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah boleh di next slide lagi. Ini ada beberapa contoh tadi mirip-mirip dengan yang sudah dipaparkan juga. Ada agenda-agenda dari forum anak. Salah satunya aku ambil dari audiensi Bupati Landak, teman-teman dari Forum Anak Landak, ada pemaparan suara anak Indonesia dan juga ada ASEAN Children Forum. Nah ini aku juga kutip dari tabel sebelumnya beberapa aktivitas yang sudah dan bisa dilakukan oleh anak-anak untuk berpartisipasi. Boleh next slide lagi? Oke, kita akan masuk ke topik yang lebih spesifik. Di sini aku blur tabelnya dan aku highlight satu gambar yaitu pemilu. Yang mau aku sampaikan adalah pemilu itu salah satu bentuk partisipasi, tetapi bukan satu-satunya. Dan anak-anak itu sudah ikut serta dari sebelumnya. Dan pemilu ini adalah masa ketika mereka bisa ikut dalam pengaruh yang lebih besar lagi gitu. Karena udah ikut di taraf elektoral misalnya. Dan ketika berbicara soal pemilu dan anak, setidaknya itu ada 2 isu yang cukup sering dibicarakan. Yang pertama adalah tentang pemilih pemula. Dan yang kedua tentang pemilu ramah anak. Kita akan masuk ke yang pemilih pemula. Boleh next slide? Nah datanya sebenarnya sudah banyak bersebaran juga ya kakak-kakak sekalian. Jumlah pemilih pemula ini kalau misalnya voters orang mudanya itu 107 juta, 52%. Tetapi untuk generasi Z itu kalau nggak salah sekitar 42% gitu. Dan generasi Z ini termasuk di dalamnya yang seusia denganku 17 tahun yang mana tahun depan baru pertama kali menjadi pemilih. Dan setidaknya ada 3 alasan utama kenapa penting gitu ya untuk membicarakan pemilih pemula terutama di tahun 2024 ini. Yang paling bikin aku mind blowing adalah ternyata tahun 2024 itu adalah tahun pertama ketika voters mudanya itu paling banyak di sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Dan ini kan sebenarnya ciri-ciri tanda-tanda bahwa kita udah mau menuju bonus demografi gitu ya Bun dan Pak Ivan sekalian. Jadi kita ngelihat bahwa oh jumlahnya tuh udah lebih dari 50%. Jadi suara kita tuh sangat berpengaruh secara jumlah. Pertama itu secara jumlah terlebih dahulu. Nah kemudian muncul nih karena anak-anak terlalu apatis karena dibuat jauh gitu ya dengan politik, isu golput misalnya. Tapi ada satu paparan dari dosenku yang cukup mengubah pikiranku tentang golput gitu ya. Ternyata di Indonesia itu golput kita itu belum di-capture sebagai suatu angka yang berpengaruh gitu. Bukan seperti negara-negara lain. Dan kemudian juga golput ini belum dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi proses pemilu. Jadi sayang gitu ya kalau kita melakukan golput itu tuh dampaknya tidak terlalu terukur. Karena memang tidak di-capture secara baik, belum dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga lebih baik kita gunakan hak suara itu karena kita juga bisa menentukan mau ke arah mana nih pemimpin yang kita pilih. Karena siapa pemimpin itu akan mempengaruhi juga arah kehidupan kita kemudian. Nah itu alasan pertama. Kemudian di sini aku point out, your one vote matters. Jadi bayangin ada calon A dan calon B gitu ya let's say. Calon A jumlah suaranya 100, calon B 99 misalnya gitu kan. Itu kan selisihnya hanya 1. Tetapi yang menang siapa? Tetap yang A gitu kan. Jadi 1 suara pun itu
berarti gitu untuk menentukan siapa. Dan itu terjadi di beberapa negara, misalnya di pemilihan-pemilihan selisih satu tapi itu mempengaruhi hasilnya. Terus yang kedua, generasi teknologi. Dari lahir gitu ya, Gen Z, mungkin kalau generasiku belum langsung dari lahir sih, kemungkinan di umur-umur sekitar 6 tahun 7 tahun baru megang handphone gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita sedikit lebih banyak terpapar gitu oleh teknologi. Kalau tadi berbicara soal hoax, kita tuh tahu gitu mana yang editan, kita tahu mana yang buatan orang gitu ya, kita tahu mana yang ini mah berita tahun kapan gitu kan, bisa dicek misalnya di Google Lens gitu. Jadi ada banyak tools gitu kan, ada banyak ciri-ciri yang lebih disadarin gitu oleh Gen Z, terutama misalnya yang termasuk pemilih pemula ini. Jadi karena kampanyenya sekarang kuat di media sosial, sayang banget gitu kalau kesadaran digital ini nggak dimanfaatkan dengan baik. Terutama bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk ngajak teman-teman yang lain sadar gitu, yang mana yang hoax, yang mana yang keliru gitu, dan mana yang bisa dipercaya informasinya. Termasuk tadi kalau misalkan berbicara soal tips hoax, mungkin kita bisa juga membaca dari Turnback Hoax ID, itu mereka memang suka mengupload atau mengklarifikasi informasi mana nih yang keliru. Jadi anak-anak tuh bisa dapat konfirmasi yang jelas kayak gitu. Dan yang ketiga, simply ya, karena pemenang penentu masa depan. Tentu saat ini mungkin aku 17 tahun, tapi 5 tahun kemudian aku akan mikir beli rumah di mana ya, atau misalnya mau kerja di mana ya gitu kan. Itu kan isu-isu yang enggak jadi sehari gitu kan, tapi itu kan tergantung siapa pemimpinnya dan bagaimana kebijakan yang dibuat untuk memastikan kehidupan generasi muda itu terjamin di masa depan. Jadi kalau misalnya kita mau nentuin arah hidup kita sendiri, at least ikut serta di dalam pemilu ini. Nah, tapi kemudian ada pertanyaan gitu kan, mau ikut pemilu tapi aku harus apa gitu. Karena kita udah dibuat terlalu asing misalnya dengan politik selama 16 tahun hidup ini. Aku akan coba rangkum dengan mudah lewat singkatan 4M. Yang pertama itu mengenal para calon. Karena ini berbicara kita akan memilih calon presiden, kemudian legislatif dan sebagainya. Ada banyak platformnya sudah disediakan dan memang sudah divalidasi juga sumber datanya. Setidaknya aku ambil kutip 3, ini ada Bijak Memilih, rekamjejak.net dan Kaula 17. Kalau di Bijak Memilih ini teman-teman bisa ngelihat track record partai, yang mana partai ini kan juga pengusung ya untuk calon-calon yang akan maju. Kemudian kalau di rekamjejak.net kita bisa lihat juga kolaborasi antara Narasi TV dan ICW untuk ngelihat data korupsi. Nah kalau kita concern sama isu korupsi, kita bisa ngelihat data dari sana gitu, siapa yang mantan koruptor misalnya, atau siapa yang paling banyak korupsinya gitu. Jadi kita bisa lihat rekam jejaknya di sana. Dan di Kaula 17 ini juga menurutku yang penting gitu kan. Kita bisa memilih sesuai isu apa yang relevan dengan kehidupan kita. Apakah kita tertarik sama isu gender? Apakah kita tertarik dengan isu kesehatan gitu kan? Nah ini kita bisa lihat calon-calon mana nih yang fokus sering ngomongin hal itu dan punya track record yang jelas pengalaman di isu itu. Di Kaula 17 kita akan disajikan kita itu cocoknya ke arah-arah concern isu apa sih, agar kita bisa membantu ngelihat partai mana nih yang sering ngomong ini, atau tokoh calon yang mana nih yang sering berbicara soal isu itu. Jadi kita bisa lebih jelas punya guide untuk memilih siapa yang akan kita pilih. Nah yang kedua, percuma nih kalau udah tahu isunya tapi kita nggak tahu teknisnya ya Bun Pak. Jadi kita juga perlu tahu nih mau memilih tuh gimana sih gitu. Jujur aku aja pas umur 17 aku kayak gimana ya, langsung datang aja kah gitu kan, terus langsung ngapain gitu kan. Nah tapi aku follow IG KPU dan lain sebagainya. Kemudian salah satunya adalah kita bisa, langkah pertama adalah ngecek nama kita terlebih dahulu di cek DPT online. Jadi kita lihat dulu nih nama kita udah ada atau belum sih, terdaftar atau belum. Jangan-jangan ada kesalahan teknis misalnya gitu kan, yang nama kita nggak terdaftar pada usia sudah masuk. Nah alhamdulillah aku udah terdaftar, jadi bisa ikut pemilu di tahun depan. Nah kita lihat nih lokasi milih kita di mana gitu kan. Belum lagi kalau misalkan teman-teman yang kuliah misalnya jauh di luar kota, terus teknisnya gimana? Kalau misalkan kita nggak di pulau ketika kita tinggal misalnya gitu kan. Nah itu ada banyak hal yang bisa kita perhatikan. Jadi teknisnya juga perlu dipahami. Kemudian juga KPU kan menyediakan berbagai kegiatan gitu ya, dan juga bantuan teknis seperti misalnya salah satunya kalau kegiatan ada debat kandidat gitu. Nah ini juga sebagai salah satu ajang buat kita ngelihat arah concern kita atau perhatian kita tuh maunya ke calon yang mana nih gitu kan, gagasannya bisa dilihat di sana. Kemudian yang M yang ketiga adalah memilih. Jadi jangan lupa untuk nyoblos, jangan sampai kesiangan ya teman-teman. Jadi bangun pagi-pagi alarmnya dinyalain buat nyoblos. Nah yang keempat juga untuk mengawal kebijakan. Jadi jangan sampai kita cuman selesai nih di bilik suara terus udah balik ya udah gitu kan, atau bahkan menjadi pemilih yang terlalu fanatik gitu. Jadi
bukan berarti kita tuh memilih A itu karena kita sepenuhnya cinta A selamanya gitu kan. Tapi kita memilih A karena kita percaya dia bisa mengemban amanah. Kalau dalam prosesnya ada suatu kekeliruan misalnya. Nah kita bisa juga untuk misalkan lewat forum anak gitu kan. Mengadvokasikan isu, mengaspirasikan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi tetap kawal gitu ya apa yang dilakukan oleh para pemenang yang nanti kita akan pilih pasca elektoral ini. Nah boleh next slide. Oke, isu yang kedua kita akan ngomongin pemilu ramah anak. Tadi udah sempat disinggung beberapa contoh praktik-praktik yang tidak ramah anak gitu kan. Sederhananya pemilu ramah anak itu bisa kita pahami sebagai pemilu yang menghargai dan menjaga hak anak dan juga melindungi anak dalam prosesnya gitu. Nah tetapi pada praktiknya memang banyak gitu yang membuat anak-anak berada di situasi yang rentan dan juga tadi istilahnya Bunda eksploitatif gitu ya Bun. Nah kita sebenarnya di tahun 2023 ini kita udah dilibatkan Forum Anak Nasional di dalam pembuatan surat edaran bersama antara Kementerian PPPA kemudian juga bersama Kemendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua KPAI. Nah ini kita membicarakan gimana sih kita bisa menghimbau gitu ya peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran terhadap pemilu ramah anak. Ada beberapa poin yang bisa kita highlight. Yang pertama, kita itu meminta agar peserta pemilu ini tidak menyalahgunakan atau memasukkan identitas anak. Jadi yang umurnya masih 13 ya jangan dibuat 17 gitu. Biar ada yang vote gitu kan. Nah kemudian yang kedua juga jangan menyalahgunakan fasilitas anak. Jadi tempat kita bermain, taman-taman itu harus dibuat netral gitu. Agar anak-anak tetap bisa bermain dengan nyaman tanpa adanya unsur misalnya intimidasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga kita meminta untuk tidak melibatkan anak dalam pembuatan foto, video, alat peraga dan segala bentuk kampanyenya. Yang keempat ada menampilkan anak di atas panggung kampanye dalam bentuk hiburan. Jadi tampil pun juga nggak boleh gitu. Karena kita memang di bawah usia 17 belum boleh terlibat di dalam bentuk partisipasi politik yang berkaitan dengan pemilu gitu. Karena belum punya hak untuk memilih. Nah mungkin nanti surat edaran bersamanya secara dalam beberapa waktu ke depan juga bisa teman-teman kakak media lihat gitu ya Bunda, kemudian akan dipublikasi. Nah selanjutnya tadi berbicara soal peran forum anak. Boleh next slide? Oke, di sini aku langsung breakdown aja menjadi dua, pelopor dan pelapor, tapi yang secara praktis langsung berbicara dalam konteks pemilu. Kalau di pelopor, kita bisa jadi pemilih yang cerdas gitu. Sebagai yang sudah sedikit lebih well informed, misalnya ikut kegiatan dari kementerian atau ikut kegiatan dari lembaga lain atau yang mungkin sudah kuliah tapi masih usia anak, itu bisa banget gitu untuk manfaatin knowledge yang kita punya untuk berbagi juga ke teman-teman yang mungkin masih bingung concern isunya kemana. Dan jangan pilih karena gimmick atau imbalan gitu ya, karena gimmick dan imbalan tidak akan menjanjikan apa-apa selain ya hanya untuk mencuri perhatian gitu kan. Jadi kita perlu cari yang memang berlandaskan sesuatu, punya alasan untuk memilih. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat seberapa sih calon-calon ini berpihak pada isu anak selama mereka mungkin menjabat di tahun-tahun sebelumnya atau berorganisasi, mungkin ada yang dari organisasi dan lembaga masyarakat lainnya gitu kan. Kita bisa lihat siapa sih calon-calon yang memang concern, bukan yang cuman bawa nama anak ketika mau pemilu gitu. Itu juga hal yang perlu kita bedakan. Kemudian ketiga, kalau dikasih uang sama imbalan, ngapain tuh kita harusnya gitu ya, tolak dan jangan pilih orangnya. Karena berarti kan mengindikasikan bahwa ya orang itu udah menggunakan cara-cara yang tidak etis gitu ketika misalnya mau melaju gitu ke kontestasi elektoral. Kemudian yang keempat, ini juga penting karena forum anak itu ada organisasi yang sangat strategis, penting untuk menjaga forum anak dari mobilisasi suara atas nama partai atau calon tertentu. Jadi kita harus cermat juga nih, kalau ada orang yang ngajakin kolaborasi, ngajakin kasih funding dan lain-lain, kita perlu lihat dulu siapa sih sebenarnya orang-orangnya, apa sih motifnya gitu kan. Jadi jangan sampai kita terbujuk gitu ya dan juga lepas gitu dari menjaga forum anak ini agar lebih tetap netral dan untuk kepentingan terbaik anak. Dan yang terakhir, tadi kurang lebih mirip sama yang pertama, kita juga bisa membagikan informasi tentang menjadi pemilih pemula yang cerdas dan mengawal pemilu yang ramah anak. Nah kalau pelapornya, di Bawaslu itu sudah disediakan sigap pelapor, jadi teman-teman anak yang usia udah 17, kalau misalkan menemukan pelanggaran terhadap pemilu ramah anak bisa dilaporkan ke website Sigap Pelapor Bawaslu, keywordnya langsung aja Sigap Pelapor Bawaslu. Atau kalau misalnya teman-teman masih di bawah 17 tahun, teman-teman bisa minta bantuan ke orang tua atau kakak, atau misalnya kalau di forum anak ada namanya fasilitator untuk melaporkannya. Seperti itu. Dan juga buat forum anak, karena kita punya medsos gitu ya, sekalian promosi boleh teman-teman follow di forumanak.id gitu di Instagram Forum Anak Nasional. Di sini kita juga akan mensosialisasikan layanan-layanan pelaporan terhadap pelanggaran pemilu ramah anak. Boleh next slide?
Oke, ini ada sedikit spill informasi tentang rencana aksi Forum Anak Nasional. Kita akan lakuin survei aspirasi anak tentang kondisi pemilih pemula yang harapannya, tentang kondisi pemilih ramah anak, yang harapannya kita akan jadikan ini sebagai bahan gitu ya untuk menyampaikan aspirasi apa sih yang anak-anak miliki terkait pelaksanaan pemilu di 2024. Yang kedua, kita juga akan membuat konten sosialisasi pemilih pemula dan pemilu ramah anak. Dan yang ketiga, live Instagram tentang pemilih pemula dan pemilu ramah anak. Dan sebetulnya hari ini adalah juga bentuk partisipasi Forum Anak Nasional gitu untuk ikut serta menyuarakan soal pemilu ramah anak. Oke, boleh next slide. Oke, kita akan menutup dengan beberapa harapan dari teman-teman internal Forum Anak Nasional yang udah aku capture. Ada beberapa mungkin yang akan aku bacakan, mungkin tidak semuanya. Yang pertama, ada yang berharap bahwa semoga tidak terjadi praktik kampanye yang tidak ramah anak, apalagi sampai ada tindakan intimidasi terhadap kelompok anak termasuk Forum Anak. Dan yang kedua, misalnya juga ada yang mengatakan bahwa pendidikan politik dan exposure mengenai calon yang dipilih juga perlu disampaikan lewat cara-cara yang ramah bagi teman-teman disabilitas. Karena anak-anak kita bukan hanya anak-anak yang kita lihat sehari-hari mungkin di sekolah umum gitu ya, tapi juga teman-teman kita, teman-teman disabilitas yang juga perlu informasi yang sama. Dan yang ketiga, ini juga cukup heartwarming ya, di tengah kesibukan orang tua atau orang dewasa membicarakan pemilu, semoga anak tidak dilantarkan dan dibiarkan hak-haknya. Jadi mungkin kakak-kakak media boleh sekali gitu disuarakan ini harapan-harapan kami agar calon-calon di luar sana juga bisa melihat apa yang menjadi concern kami dan ikut mempertimbangkannya. Kurang lebih mungkin seperti itu yang bisa aku sampaikan. Boleh next slide lagi. Sekian, terima kasih, dan aku akan menutupnya dengan political actions is the highest responsibility of a citizen. Baik. Mungkin kita akan tanya jawab selanjutnya. Terima kasih Mbak Ivan. Mbak Alia dan Ibu Enda. Kita berikan aplaus dong untuk kedua narasumber kita. Kita langsung ke tanya jawab aja Bu ya, Bu Enda, Mbak Alia. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya, tolong sebutkan nama dan medianya masing-masing terkait dengan tema kita kali ini, peran partisipasi dan hak anak pemilih pemula. Ya, silakan. Siapa dulu? Sisi kanan, sisi kiri? Selamat siang, saya Lilis dari suara.com. Pertanyaan pertama untuk Bu Endah. Bu, apa tanggapan KPPA mengenai kampanye Capres-Cawapres yang sudah berjalan beberapa minggu terakhir? Apakah sudah cukup edukasi politik yang cerdas kepada pemilih pemula begitu? Lalu yang kedua, sebetulnya edukasi seperti apa yang seharusnya ditonjolkan oleh para politisi itu kepada anak agar pemilih pemula ini menjadi pemilih yang cerdas begitu, seperti yang dikatakan oleh KPPA sendiri, dan tidak hanya termakan dengan gimmick semata, karena kan yang jadi pembicaraan hari ini beberapa politisi justru lebih memainkan gimmicknya begitu dalam mempopulerkan dirinya sendiri begitu. Lalu yang pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Alia, sebetulnya informasi politik apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh anak-anak begitu? Topik apa yang biasanya membuat adik-adik Gen Z ini tertarik membicarakan politik gitu? Terima kasih. Saya langsung aja ya untuk Kak Lilis dari suara.com. Menarik ya, tentang kalau kita lihat yang terakhir itu, kalau yang kita lihat kemarin kan memang itu debat gitu ya, yang kita lihat debat. Nah sebenarnya memang yang kalau diharapkan tentunya kalau diharapkan untuk supaya anak-anak kita menjadi pemilih yang cerdas, tentunya mungkin ada lebih banyak lagi informasi-informasi tentang program gitu ya. Kita kan kepengen sebenarnya lebih banyak mendengar tentang visi, misi dan program-program yang konkret gitu ya. Dan mungkin kalau kayak kemarin mungkin kita lihat semua bagaimana kalau debat itu kan akhirnya jadi agak banyak yang terus jadi lebih ke bukan ke programnya ya, mohon maaf sih kalau saya lihat banyak lebih kayak sindir menyindir gitu, tapi bukan sebenarnya programnya ini apa sih gitu sebenarnya, apa yang menjadi fokus mereka gitu ya, itu kan sebenarnya kami ingin lihat gitu, karena ini sangat anak-anak tuh, ini menurut kami ya, nanti mungkin dari Alia dari perspektif anak juga akan menyampaikan. Itu yang menurut kami yang sangat dibutuhkan gitu ya oleh anak-anak gitu. Dan oleh kita semua juga ya, sebenarnya anak-anak juga
kita sebagai masyarakat, dan tentunya kalau anak-anak mungkin misalnya dengan ada informasi-informasinya dengan bahasa yang mungkin agak lebih sederhana kali ya, dengan bahasa anak-anak. Jadi kalau bayangan saya tadinya sih berharap gitu ya, mungkin ada timnya itu sarana untuk menyampaikan berbagai misi, program, visi ini untuk berbagai kalangan gitu kali ya. Ini bayangan saya sih tadinya, mungkin ada yang secara utuh, tapi juga mungkin ada yang dengan bahasa yang lebih sederhana untuk bisa lebih dipahami oleh mereka yang masih mungkin anak-anak gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mungkin ditanya apakah sudah cukup, ya mungkin sebenarnya ya mungkin cukup ya, tapi mungkin kalau bisa mungkin ditambah lagi ada yang lebih banyak mungkin ya, berupa yang bisa mudah diakses oleh anak-anak gitu ya. Selain itu tadi ya debat berupa tontonan, tapi juga mungkin ada materi-materi lain yang bisa disampaikan dengan melalui sosial media dengan bahasa yang mungkin yang lebih sederhana, yang lebih ramah untuk anak-anak begitu. Itu ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus ditonjolkan? Supaya ini ya menjadi karena banyak memainkan gimmick gitu ya sama ini. Ya betul, itu yang tadi sebenarnya mungkin antara lain juga sudah saya sampaikan ya. Jadi mungkin ada lebih menyampaikan program-program dan visi misi ke depan yang lebih jelas begitu ya. Dan mungkin itu tadi ya, dengan bahasa yang mungkin juga lebih sederhana agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Dan salah satunya mungkin yang memang perlu bahasa yang lebih sederhana itu kan anak-anak gitu ya, untuk bisa lebih dipahami oleh mereka yang masih usia muda dan masih usia anak-anak begitu sih. Jadi itu ya mungkin ya kalau dari pandangan kami begitu. Oke, terima kasih Kak Lilis untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah informasi politik apa sih yang paling dibutuhkan oleh anak-anak dan yang bisa membuat adik-adik Gen Z tertarik untuk berbicara soal politik. Mungkin nanti akan dikontekstualisasi juga dengan pemilu 2024. Tapi setidaknya ada 3 hal sih yang mungkin akan bisa aku jawab. Yang pertama itu arti, urgensi, dan makna dari politik itu sendiri. Ketika kita belajar di SMP, SMA, oke, kita belajar demokrasi, kita belajar di PPKN. Tapi sifatnya tuh menghafal gitu. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu kan. Jadi kita tuh nggak dapet esensinya tuh apa. Contoh nyata bahwa kita nggak dapet esensinya adalah ketika aku gabung di forum anak dan aku menceritakan apa yang dilakukan di forum anak, ada teman sekolahku yang non forum anak, dia bilang, emang anak-anak bisa ikutan menyampaikan aspirasi kebijakan ya. Artinya kan itu kan ada miss gitu. Gimana bisa kita bilang negara kita demokrasi tapi mereka aja nggak tahu kalau mereka bisa ikut serta mempengaruhi kebijakan. Jadi ada miss di mana kita di pelajaran PPKN kita tuh belum mengkontekstualisasi arti dan makna dari materi-materi politik itu ke kehidupan nyata. Jadi penting juga untuk membuat pembelajaran politik, kita nggak perlu gitu bikin kurikulum baru, nggak. Tapi di pelajaran PPKN sendiri kita bisa mendorong materi-materi yang lebih aplikatif dan juga mendorong guru-gurunya untuk menjelaskan secara lebih mudah dipahami di konteks kehidupan sehari-hari anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita kontekstualisasi ke soal pemilu, KPU sebetulnya sudah banyak yang mensosialisasikan tentang teknis gitu, tapi sosialisasi ini kerap kali mungkin masih belum menyebar ke seluruh masyarakat di berbagai pelosok misalnya. Atau teman-teman kita yang punya kondisi berbeda dengan kondisi pada umumnya. Misalnya teman-teman kita yang ada tadi misalnya di lapas anak atau teman-teman disabilitas kita dan lain sebagainya. Jadi soal teknis pun juga perlu diinformasikan secara urut dan sistematis gimana sih kita mau voting gitu kan. Kayak tadi aja contoh praktik nyatanya aku nggak tahu gitu. Kalau mau voting mulai dari mana gitu kan. Dan baru tahu itu kalau misalkan aku follow medsosnya. Tapi nggak ada tuh sekolah ngajarin. Nanti kalian umur 17 tahun nanti milih cek dulu namanya di DPT ada atau enggak. Kalau nggak ada teknisnya gimana gitu. Jadi teknis-teknis itu juga perlu untuk disosialisasikan kepada anak-anak. Dan yang ketiga, untuk anak-anak mau ngomongin politik, tadi setelah 2 itu dilakukan, dibuat dekat gitu ya, dibuat akrab. Dan yang ketiga kalau misalnya dikontekstualisasikan ke pemilu, substansi atau gagasan yang berkaitan sama isu pemuda itu tidak terlebih isu anak gitu, itu tidak hanya dijual sebagai komoditas yang populer gitu, hanya untuk membuat perhatian anak-anak muda itu melihat ke mereka, tapi juga dibuktikan bahwa itu adalah
concern yang sudah dilakukan oleh secara jangka panjang oleh para calon yang kemudian berkontestasi gitu, bahwa mereka emang beneran peduli dan praktik nyata emang beneran ada gitu. Dan masalah-masalah baru yang timbul baru di generasi kita ini, misalnya perubahan iklim gitu kan, kita kan digadang-gadang Indonesia Emas 2045 dan seolah harus menanggung semua masalah gitu kan, yang mungkin bukan kita juga yang ngebuat gitu ya, tapi kan itu isu-isu baru gitu, dan solusi-solusinya juga harus baru, tepat sasaran, dan sadar kalau anak muda tuh sekarang suka dengan hal-hal seperti itu. Atau misalnya gender gitu kan, itu juga isu-isu yang anak muda juga cukup concern. Kalau di forum anak banyak klaster-klaster pemenuhan anak-anaknya, kayak misalnya kita ngomongin soal hak sipil dan kebebasan, hak kesehatan dasar, kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya, kesehatan mental dan lain sebagainya. Jadi isu-isu yang dekat dengan anak itu dibuat sedemikian dekat gitu ya, dan ditampilkan gagasannya serta track record baiknya terhadap isu-isu itu. Jadi kita juga tertarik untuk ngomongin siapa nih yang mau kita pilih dan isu apa yang penting buat kita. Kurang lebih seperti itu kali, Lis. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman media? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah, Mbak Alia ya. Saya Anang dari MNC Trijaya. Mungkin saya mau cross check juga nih bahwa lembaga survei yang saat ini beredar itu bahwa 52% pemilih pemula itu adalah kategorinya ya bisa dibilang anak-anak dan cenderung ke remaja ini. Nah, kalau di survei maupun pendapat kita bahwa anak-anak untuk generasi sekarang itu sudah eranya beda ya. Mereka sudah tidak nonton TV, kemudian mereka tidak baca koran, baca media gitu. Mereka cenderung lebih ke media sosial. Nah, mungkin ini nanti bisa dijawab Mbak Alia, apakah benar itu survei itu? Jadi sebenarnya bukan mereka generasi yang pesimis, tapi mereka generasi yang optimis untuk masa depan. Tapi khusus untuk pemilu mungkin bisa dia pesimis gitu. Nah, ada saran dari lembaga survei pendekatan yang paling bisa dilakukan oleh untuk membuat mereka optimis ikut dalam pemilu, karena 52% ini luar biasa jumlahnya, itu peran orang tua, Bu. Jadi orang tua ini yang bisa mempengaruhi mereka untuk bisa menentukan pilihan dia milih pasangan nomor 1, 2, 3 atau calon anggota legislatif. Mungkin ini bisa jadi masukan, mungkin Mbak Lia juga bisa ngobrol bagaimana sih realita, karena kalau anak-anak sekarang itu nggak penting masa lalu, mereka lebih mementingkan masa depan, mereka lebih mementingkan bagaimana tadi diomongkan Indonesia itu emas gitu. Nah, masalah visi, misi dan pendekatan itu bisa masing-masing pendekatan bisa dilakukan oleh masing-masing capres. Nah, itu saran dan masukan dari saya. Nah, yang ke pertanyaan saya mungkin ke Bu Endah. Terkait peran KPPA, Bu, peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kalau untuk kategori anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya, Bu. Mungkin masih ada spare waktu 1 tahun antara 17 dan 18 tahun ini anak-anak bisa memilih. Karena ini kan sedikit banget yang bisa masuk di forum anak ini. Nah, peran dari KPPA seperti apa untuk membuat mereka ini melek dengan politik gitu. Karena politik itu sebenarnya sudah di keseharian, tapi mereka tidak sadar bahwa politik itu ada di dunia mereka. Nah, peran dari KPPA itu apa agar nantinya anak-anak ini tidak golput kan? Karena mayoritas mereka itu apatis dengan pemilu. Ngapain sih milih capres gitu? Bahkan saya di rumah juga diskusi dengan anak saya, peran kita yang paling penting di samping teman, karena mereka kalau tidak ikut organisasi kan yang mempengaruhi dinamika politik mereka itu orang tua kan, karena yang ikut organisasi paling berapa persen dari berapa. Mungkin Mbak Lia melek dengan politik, tapi teman-temannya mungkin yang nggak ngerti dengan politik itu cenderung lebih apatis. Nah, orang tua dan yang lainnya yang perlu meyakinkan. Itu mungkin masukan dan sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Kak Anang dari MNC Trijaya ya untuk pertanyaannya. Era kita sudah beda gitu ya. Terus kita udah nggak nonton TV, mainnya media sosial. Apakah benar gitu? Jawabannya 100% benar. Karena TV di rumah saya udah nggak pernah nyala lagi gitu. Fun fact-nya itu. Dan bahkan ketika saya kos, saya juga nggak punya jam dinding di kamar. Karena ya udah gitu. Semuanya ada di genggaman tangan gitu ya. Jadi alarm, jam semua udah di
satu gadget gitu kan. Jadi emang untuk nggak nonton TV itu memang benar gitu. Dan kemudian bahkan kalau kita nonton dulu mungkin debat capres ditayanginnya di TV. Orang-orang berlomba-lomba, ayo jam 7 nyalain TV-nya gitu kan. Tapi sekarang kalau kita masih ngerjain tugas, kita masih Zoom, nanti aja ada live streamingnya misalnya gitu kan. Jadi emang benar sih kalau untuk TV itu memang udah setidaknya di lingkungan saya pribadi atau di lingkungan teman-teman terdekat itu udah bukan jadi opsi gitu ya untuk dapat informasi. Nah kemudian kalau di media sosial betul sekali gitu, hampir kita semua anak Gen Z mungkin atau setidak-tidaknya yang ada di forum anak misalnya itu punya Instagram misalnya gitu kan. Dan sebetulnya ini antara tantangan dan juga antara sebuah potensi gitu. Karena banyak juga yang udah turut serta secara voluntary itu mempromosikan tadi platform-platform kayak bijak memilih dan lain sebagainya. Karena kita aware gitu, mungkin kita doang yang tahu gitu kan. Mungkin 1.800 followers kita yang lain nggak tahu gitu. Jadi setidaknya dengan kita buat postingan, hitunglah misalnya 300-400 orang yang like gitu kan. Setidaknya mereka tahu ada platform itu misalnya gitu. Dan itu dilakukan secara voluntary sebenarnya gitu. Bukan karena didorong gitu oleh bijak memilih, ayo dong promosiin punya saya gitu. Enggak gitu. Bahkan di kelas saya sendiri ada yang bilang, aduh sorry ya tapi ini gue bukan di sponsor, cuman emang gue kepake banget gitu. Jadi hal-hal itu tuh voluntary kita mau melakukan itu. Dan media sosial selain tadi tantangan atau ancaman juga bisa jadi peluang gitu ya untuk menyebarkan awareness yang sama. Terus kemudian untuk pendekatan peran orang tua. Orang tua saya sendiri termasuk yang tidak golput tetapi juga tidak terlalu sering membicarakan kecuali mendekati pemilu ini gitu ya. Dan kemudian tidak memaksakan juga pilihan terhadap anaknya. Kalau berbicara soal peran orang tua, mungkin satu hal yang sangat terasa terdampak oleh saya adalah orang tua saya kan hidup lebih lama gitu dibanding saya dan merasakan mungkin beberapa pengalaman dipimpin gitu ya oleh calon-calon tertentu yang memang atau terasosiasi dengan tokoh-tokoh yang pernah memimpin zaman dulu gitu. Jadi memberikan gambaran, oh realitanya dulu tuh seperti ini dan seperti ini. Kalau berbicara soal track record itu nggak penting gitu ya, kalau buat saya sendiri sebetulnya cukup penting gitu ya. Bukan dalam artian untuk mengingat-ingat apa yang sudah lalu, tapi untuk memastikan konsistensi antara apa yang dibicarakan hari ini dengan apa yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Jadi track record itu tetap penting gitu untuk menjamin apakah benar nih konsisten ucapannya gitu kan. Apakah benar program-programnya dulu udah dilaksanakan ketika mereka menjabat gitu. Jadi untuk track record itu penting dan orang tua salah satunya karena memang resources terutama secara empiris gitu ya, pengalaman mereka lebih banyak, mungkin itu yang sangat berdampak. Tapi mungkin kalau dari pengetahuan, teknologi, dan apa yang tersebar di media sosial, mungkin orang tua tidak terlalu sering gitu ya buka gadget dibanding kita. Tapi kalau secara pengalaman, saya cukup percaya peran orang tua penting untuk menginfluence itu. Seperti itu sih Kak Anang gitu ya. Tapi mungkin juga satu penting orang tua untuk tidak mengintervensi atau memaksakan pilihan anaknya. Seperti itu. Terima kasih. Baik Bu Endah. Oke baik, kalau saya manggilnya apa ya Mas? Kak juga, Kak Anang. Mas Anang, oke Mas Anang. Atau Om nih. Oke terima kasih ya Pak Anang. Jadi Pak ya udah kebiasaan Pak ya, nggak apa-apa ya Pak Anang. Untuk pertanyaannya, jadi pertanyaannya kan peran KPP apa gitu ya. Untuk biar anak-anak melek politik. Jadi sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau Kementerian PPPA sebenarnya sudah mulai mengajarkan gitu ya tentang anak-anak itu tentang kehidupan politik itu dalam forum anak itu sendiri. Jadi bagaimana anak-anak untuk bisa mereka menyampaikan di depan musrenbang itu kan merupakan sesuatu proses yang tidak mudah juga sebenarnya untuk anak. Jadi memang kami syaratkan sebelum misalnya ke pemerintah daerah ya, karena kan forum anak ini ada di daerah gitu ya, di tingkat kabupaten kota, provinsi, kecamatan sampai ke desa. Jadi misalnya ketika anak-anak itu sebelum menyampaikan aspirasinya di musrenbang, dia harus ditingkatkan dulu kapasitasnya, dia harus diberikan dulu informasi, berbagai informasi tentang isu-isu anak misalnya gitu ya. Itu juga itu kami dorong ke pemerintah daerah untuk mengajarkan anak-anak untuk ketika mereka akan menyampaikan aspirasi atau usulannya mereka harus dilengkapi dulu dengan data, informasi seperti itu. Jadi ditingkatkan dulu kapasitasnya. Mungkin perlu berikan public speaking misalnya, hal-hal seperti itu.
dan sebenarnya yang paling penting adalah suara anak itu didengar gitu ya. Jadi memang sebenarnya Pak, kalau mungkin boleh saya menyampaikan ya, ketika berbicara tentang partisipasi anak melalui forum anak, kalau anak-anaknya ini sebenarnya sangat tidak bermasalah ya. Ketika kita ajarkan anak-anak itu cepat nih, ini salah satu contohnya coba ya, ketika dia sebenarnya udah pinter gitu ya, tinggal kita masuk forum anak dan dia dengan mudah lah dan lancarnya dia menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi sebenarnya permasalahan itu banyak adalah di orang dewasanya untuk bisa menerima anak-anak itu berbicara, misalnya duduk bersama kita, mendengarkan anak-anak berbicara, itu yang selama ini kalau kami lihat itu yang masih menjadi masalah gitu Pak. Jadi hambatannya di situ. Tapi sebenarnya kalau dari sisi anak-anaknya dan kami berupaya bagaimana anak-anak itu sudah mulai belajar tentang gimana sih sebenarnya kehidupan berpolitik gitu ya. Sebenarnya kalau politik juga tadi seperti Alia sudah sampaikan kan, mereka sebenarnya sudah melakukan setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita coba mengajarkan di kehidupan yang formal dalam partisipasi pembangunan. Kan itu Musrenbang kan di dalam rangka mereka ikut dalam proses pembangunan gitu ya. Itu kan yang coba kita mendorong untuk anak-anak dilibatkan. Disitulah sebenarnya mereka belajar untuk menyampaikan aspirasi, mereka berdiskusi dulu tentang apa sih yang mau kita sampaikan ke pemerintah daerah, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Itu kan sebenarnya semuanya proses ya Pak ya, yang kita harapkan di situ sebenarnya anak-anak juga belajar. Nah memang yang tadi yang Alia juga sampaikan ada permasalahan sebenarnya tentang pemilunya gitu, yang praktis-praktisnya itu yang memang ini salah satu yang kami lakukan juga, yang kemarin tadi saya sampaikan, pendidikan politik bagi anak, dan itu kami sampaikan juga melalui forum anak. Itu yang kami lakukan kalau sudah masuk tahun-tahun politik seperti ini Pak. Tapi itu yang kami lakukan di tahun politik. Nah namun kalau sudah lewat gitu ya masa ininya, kami melakukan pendidikan politiknya melalui kegiatan-kegiatan di forum anak itu. Mereka menyampaikan, mereka berpartisipasi lah di dalam kehidupan bernegara gitu. Seperti itu sih. Mungkin. Baik, terima kasih Bu Endah. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman-teman media? Ada. Selamat sore semuanya. Saya Ma'ruf dari Koran Jakarta, izin bertanya, tapi mungkin tadi sudah disebutkan beberapa, tapi ingin lebih diperdalam lagi. Mungkin di momen-momen pemilu ini memang sorotan media itu lebih banyak ke calon presiden dan wakil presiden ya, tapi dalam praktiknya kan kita juga memilih partai politik, terus kemudian memilih calon legislatif juga yang itu banyak sekali gitu ya. Nah ini sekedar cerita, saya dulu ketika waktu menjadi pemilih pemula memang kurang begitu mengerti ya tentang calon-calon ini. Nah kemudian ada istilahnya orang tua itu menyuruh gitu ya, nanti pilih ini aja gitu karena yang ini baik gitu. Nah kadang penjelasan-penjelasan seperti itu justru membuat saya ngapain sih gitu ya, malah jadi antipati politik. Nah mungkin dari Kemen PPA sendiri atau dari Alia sendiri pengalamannya, kira-kira orang tua itu harus seperti apa sih gitu dalam istilahnya ketika kan pada akhirnya pilihannya satu ya, setiap orang memilih gitu. Nah, ketika ada orang tua yang memaksakan gitu kepada anaknya untuk pilih yang ini, kalau enggak apa. Nah, itu gimana sih? Apakah itu boleh atau seperti apa gitu? Atau baiknya seperti apa gitu? Ngomongin politik di keluarga itu gitu. Itu aja sih, Ibu. Terima kasih. Oke, mungkin saya dulu ya. Terima kasih Pak Ma'ruf ya, Pak Ma'ruf dari Koran Jakarta. Menarik ya, ketika dulu kalau kita waktu kecil, saya juga ngalamin gitu ya, karena kebetulan orang tua saya dari ini ya, dari militer, bukan militer sih, dari polisi begitu ya. Jadi memang itu juga salah satu yang. Tapi ini kalau ditanya gitu ya, boleh apa enggak? Ya tentunya tidak boleh ya. Bagaimanapun anak itu, walaupun anak itu lahir misalnya dari kita, tapi tentunya kita posisikan dia adalah sebagai individu. Individu yang punya pemikirannya sendiri, punya pendapatnya sendiri. Gitu ya. Jadi tugas kita sebagai orang tua, ini yang saya lakukan. Kebetulan saya juga punya anak pemilih pemula gitu ya, walaupun usianya sudah sekarang 21 tahun gitu ya, tapi dia
baru pertama kali dan dia sangat excited dan dia juga sempat bingung gitu ya. Kalau saya sebaiknya sih ya kalau menurut saya dan ini yang saya lakukan adalah kita berdiskusi dengan anak-anak ya, apalagi mungkin kalau sebenarnya kalau udah pemilih pemula umur 17 tahun, dari 16 tahun anak-anak ini sebenarnya kan sudah bisa diajak diskusi ya kalau menurut saya ya. Bahkan usia, sebenarnya kalau kita biasakan diskusi dengan anak-anak itu sangat mudah sebenarnya membangun kita dialog gitu ya dengan anak-anak supaya kita bisa juga memberikan masukan kepada dia dan dia juga akan lebih terbuka apa yang sebenarnya menjadi pertanyaan dia, apa yang menjadi kegelisahan dia gitu. Dan ini yang menurut saya seorang tua yang perlu lakukan gitu ya, tentunya tidak boleh memaksakan ya. Kita memberikan mungkin masukan saja, bukan masukan. Justru kalau saya memberikan link-linknya, nih kamu baca ini, ayo baca ini, baca itu kamu harus paham sekali apa yang menjadi program-programnya capres yang ini, capres yang itu, kamu harus paham. Nanti tidak boleh, kalau saya juga memberikan pesan misalnya jangan dipengaruhi juga jangan terpengaruh dengan teman-teman, jangan terpengaruh oleh siapapun. Pilih pelajari dengan sungguh-sungguh dan pilih sesuai dengan hati nurani kamu yang sesuai dengan yang keinginan aspirasi kamu yang sesuai gitu harus dan saya mendorong terus dan orang tua mungkin itu sebaiknya juga memberikan itu ya tadi informasi-informasi link-link yang tadi sebenarnya sudah Kak Alia sebutkan ya, Kawula itu juga salah satu yang bagus misalnya ya, banyak sebenarnya link-link yang juga bisa dipakai oleh anak-anak untuk bisa dipelajari gitu sih ya, mungkin membangun diskusi, membuka ruang-ruang diskusi dengan anak-anak itu menjadi sangat penting untuk saat ini gitu, mungkin itu. Terima kasih tadi Kak Ma'ruf untuk pertanyaannya. Setuju sekali ya Bunda soal diskusi karena mungkin aku flashback sedikit dulu pas aku masuk TK, aku masuk di umur 4 tahun yang mana harusnya TKA tapi aku mau TKB dan kemudian aku diajak diskusi sama Bunda padahal umur 4 tahun gitu kan, ya tinggal masukin aja TKA gitu kan, tapi kemudian tuh membentuk karakter bahwa anak-anak tuh punya otoritas gitu untuk milih siapa. Itu yang aku rasakan sampai hari ini. Nah kalau tadi berbicara soal umur 16-17, betul sekali itu mereka bahkan udah bisa untuk diajak diskusi. Dan bahkan mungkin bukan hanya orang tua yang mempengaruhi pilihan anak, tapi anak juga mungkin bisa mempengaruhi pilihan orang tua gitu kan. Jadi kalau ada ruang diskusi yang setara, itu sebenarnya pertukaran informasi dan pengetahuan tentang politik itu akan lebih luas gitu ya dan akan lebih enak gitu ketika kita misalnya berbincang dengan keluarga sendiri mau milih siapa nih gitu. Dan pada akhirnya sebenarnya ketika kita masuk ke bilik suara kan gak ada yang ngeliat juga gitu ya. Meskipun orang tua kita bilang harus soalnya dia baik. Kita tanya dulu baiknya kenapa, buktinya apa, apakah baiknya dia itu baik untuk jadi pemimpin juga, apakah baik secara individu. Jadi itu juga perlu untuk ditanyakan. Dan ketika kita masuk bilik, ya udah orang tua sebenarnya kita nggak ada yang tahu kita nyoblos siapa gitu kan. Tetapi memang dari awal daripada membuat anak-anak itu menjadi berbohong dan lain sebagainya, alangkah lebih baik orang tua membangun ruang yang aman buat anak-anak berdiskusi sehingga mereka milih pun ya sesuai dengan apa yang diperbincangkan sama orang tuanya gitu ya, bukan berbohong ketika di bilik suara. Seperti itu sih mungkin Kak Ma'ruf jawaban dariku. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali buat kita. Di akhir acara mungkin ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Endah dan Mbak Alia sebelum kita tutup acara ini. Ada pembukaan dan penutupan. Apa ya? Mungkin gini. Untuk para pemilih pemula, jadilah pemilih yang cerdas. Banyaklah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang semua capres, cawapres dan itu juga caleg gitu ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Sebenarnya sudah banyak link, sudah banyak informasi yang tersedia di sana baik berupa link maupun dari berbagai media begitu ya. Perbanyaklah informasi, sebanyak-banyaknya informasi dan jadilah pemilih yang cerdas. Untuk para orang tua mohon untuk bisa memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk menjadi pemilih cerdas. Bukalah ruang-ruang diskusi sebanyak-banyaknya dengan anak-anak supaya anak-anak ada tempat untuk bisa berdiskusi tentang pilihannya walaupun tidak mohon untuk tidak memaksakan pilihan kepada anak tetapi paling tidak mungkin berdiskusi membuka ruang diskusi kepada anak-anak supaya anak-anak bisa menjadi pemilih yang cerdas. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau dari aku terusnya buat teman-teman pemilih pemula, nyoblosnya mungkin 5 menit gitu ya. Tapi dampaknya 5 tahun dan mungkin selamanya gitu. Jadi jangan sampai salah untuk milihnya. Dan juga buat teman-teman forum anak terkhusus
juga anak-anak semua, kita tahu pemilu ramah anak itu adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan benar gitu. Jadi jangan takut untuk ngelaporin segala pelanggaran. Dan buat orang tua, selain membuka ruang diskusi juga pastikan anak-anaknya terlindung gitu ya dari hal-hal yang eksploitatif sifatnya. Biar mereka tidak merasa asing dengan politik dan mereka bisa berpartisipasi secara bermakna. Itu mungkin dari aku, terima kasih. Terima kasih Mbak Alia dan Bu Endah. Baik, terima kasih teman-teman media. Cukup sekian acara Media Talk Kementerian PPPA kali ini. Sampai jumpa lagi di Media Talk Kementerian PPPA selanjutnya. Saya Ivan Iskandaria pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.